Halo semuanya, belajar jarak jauh bersama Bimbel Win, di mana saja dan kapan saja. Baik, kali ini saya akan membahas tips dan trik beserta cara cepat bagian yang pertama supaya nanti nilai UTBK-nya tentunya bisa minimal 700 ya. Nah, nanti yang berikutnya kita akan membahas tips dan trik bagian yang kedua. Tentunya jangan lupa subscribe, like, dan komen ya di komentar di bawah supaya nanti setiap cara cepat yang akan saya buatkan teman-teman bisa mendapatkan notifikasinya. Oke. Nah, kemudian pada bagian yang pertama ini kita akan melihat bilangan-bilangan yang habis terbagi ya, yang habis dibagi 2, 3, 4 sampai dengan 9. Oke. Nah, yang pertama kita lihat bilangan yang habis dibagi 2. Bilangan yang habis dibagi 2, triknya ini cukup kita lihat semua bilangan genap pasti merupakan bilangan yang habis dibagi 2. Nah, kemudian bagaimana cara melihat bilangan genap? Bilangan genap itu semuanya bilangan genap pasti angka satuannya adalah angka genap. Angka genap itu mulai dari 0, 2, 4, 6, 8 ya, 10 gitu ya. Nah, makanya angka belakangnya itu adalah 0. Nah, jadi setiap angka genap di belakangnya, baik itu puluhan, ratusan, satuan, miliaran ya, atau angka yang lain, asal dia bilangan satuannya itu bilangan genap, maka bilangan itu habis dibagi 2. Contoh angka puluhan, kita perhatikan ini semuanya adalah bilangan genap. Maka semuanya bilangan ini habis dibagi 2. Demikian juga ratusannya, inilah bilangan-bilangan genap, ribuan, demikian juga jutaan ya, ini jutaan. Nah, jutaan ini juga semuanya ini habis dibagi bilangan 2 karena satuannya adalah bilangan genap. Baik, kita lanjut dengan bilangan yang habis dibagi 3. Nah, cara cepat untuk melihat bilangan yang habis dibagi 3, ini cukup kita lihat jumlah semua angka penyusun bilangan tersebut harus habis dibagi 3 ya, itu cara cepatnya. Nah, contoh bilangan-bilangan yang habis dibagi 3, 12, 69, 72, ini yang puluhan ya. Nah, ini kalau kita lihat angka penyusun bilangan tersebut, contoh yang pertama, angka penyusunnya adalah 1 dan 2, dijumlahkan 1 dan 2, 3, 3 bagi 3 habis ya. Nah, demikian juga 69, 6 tambah 9, 15. Habis dibagi 3 tidak? Betul, habis dibagi 3 ya. Nah, ini semuanya kebetulan sudah saya sebutkan, bilangan ini habis dibagi 3. Nah, kemudian yang ratusan juga seperti itu ya, 132. Coba kita jumlahkan semua angka penyusun bilangan 132. Jumlahnya adalah 6. Nah, 6 itu habis dibagi 3 kah? Betul, jadi bilangan ini juga habis dibagi 3. Semuanya ini kalau kita jumlahkan hasilnya adalah kelipatan 3 atau habis dibagi 3, maka bilangan tersebut habis dibagi 3. Baik itu ribuan, jutaan, miliaran. Nah, ini semuanya nanti kalau kita jumlahkan angka penyusun bilangan tersebut, maka bilangan tersebut adalah bilangan yang habis dibagi 3. Ada trik yang berikutnya. Di sini kalau kita lihat bilangan-bilangan berulang seperti ini dan dikelompokkan terdiri dari 3 angka yang sama. Nah, hal yang seperti ini atau bilangan yang seperti ini itu udah pasti habis dibagi 3. Ya. Nah, itu trik yang pertama. Kemudian trik yang berikutnya, kalau bilangan itu semuanya dikelompokkan terdiri dari 3 angka seperti ini. Kemudian kita lihat masing-masing kelompok. Nah, masing-masing kelompok ini habis dibagi 3 tidak? 3 tambah 2, 5 tambah 4, 9. 9 habis dibagi 3. Ya, oke, habis dibagi 3. Demikian juga 5 tambah 6, 11 tambah 7, 18. Habis dibagi 3. 8 ditambah 9 tambah 7, ini adalah 24. Ya, nah 24 habis dibagi 3. Nah, maka karena satu kelompok yang kedua, kelompok yang ketiga habis dibagi 3, maka seluruhnya pun ini akan habis dibagi 3 ya. Demikian cara atau trik yang kedua supaya cepat mengerjakan soalnya, karena ingat, untuk mengerjakan TPS
waktunya sangat terbatas ya. Nah, kemudian ini soal prediksi yang kita buat di sini untuk bilangan yang habis dibagi 3 ya. Di soal UTBK pertanyaannya yang mungkin ya bentuknya seperti ini. Bilangan berikut ini yang habis dibagi 3 adalah mana bilangan-bilangan berikut yang habis dibagi 3 ya. Nah, itu pertanyaannya. Nah, jadi seperti yang kita sebutkan tadi, semua bilangan yang habis dibagi 3 artinya jumlah semua angka penyusun bilangan tersebut harus habis dibagi 3. Nah, kemudian yang berikut supaya lebih cepat lagi kita perhatikan trik-trik yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama, ini kita jumlahkan dulu angka penyusunnya. 3 tambah 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 6 hasilnya sama dengan 3 tambah 1 4 tambah 2 6 6 tambah 3 9 tambah 6 15. Nah, ini kebetulan 15 ya. 15 itu adalah kelipatan 3, maka betul bahwa bilangan 31.236 itu habis dibagi 3 ya. Nah, kemudian yang kedua, apakah itu akan habis dibagi 3? Kalau kita lihat angka penyusunnya adalah 3 angka yang sama di masing-masing kelompok, dan ini terdiri dari 2 kelompok. Kelompok itu masing-masing habis dibagi 3 ya. Nah, maka bilangan tersebut habis dibagi 3. Itu trik yang kedua tadi ya. Setiap angka yang udah diurutkan seperti ini, angka yang sama, 3 buah angka yang sama dalam satu kelompok, maka kelompok itu akan habis dibagi 3 ya. Ada kelompok yang lain lagi sama seperti itu, maka bilangan itu juga habis dibagi 3. Nomor 2 betul. Kemudian yang nomor 3 kita cek lagi. 657 kalau dijumlahkan itu 18 ya. Kelompok yang pertama 18, kelompok yang kedua 7 8 9, 15 tambah 9 24 juga habis dibagi 2, maka ini tentunya seluruhnya pasti habis dibagi 3 ya. Jadi nggak usah kita jumlahkan lagi karena kelompoknya masing-masing habis dibagi 3, maka bilangan tersebut pasti habis dibagi 3. Tapi ingat, satu kelompok itu harus terdiri dari 3 angka ya, harus terdiri dari 3 angka. Nah, kemudian yang berikut nomor 4 ya. Yang keempat 999. Nah, ini nggak usah kita hitung lagi ya, karena triple angka yang sama seperti ini habis dibagi 3. Kemudian 459, 4 tambah 5, 9 tambah 9, 18 habis dibagi 3. Nah, tinggal kita lihat yang terakhir ini 720, 7 tambah 2, 9 habis dibagi 3 juga. Maka seluruhnya ini habis dibagi 3. Ya, habis dibagi 3. Nah, maka pilihannya yang benar itu 1, 2, 3, dan 4. Pilihannya adalah yang E. Ya, jadi caranya seperti itu aja untuk melihat bilangan yang habis dibagi 3. Yang berikut di sini, berapakah nilai A supaya bilangan berikut ini habis dibagi 3? Nah, ini tentunya teman-teman sudah pasti bisa menjawabnya dengan cepat ya. Karena ingat tadi jumlah semua bilangan itu, semua penyusun angka pada bilangan itu 2A, 3, 5, sama 7. Ini kalau kita jumlahkan harus merupakan kelipatan angka 3. Ya. Nah, ini kita jumlahin dulu. Berarti A ditambah 5, 10, 17. Ya, 17 sama dengan kelipatan 3. Angka kelipatan 3 itu yang lebih dekat dengan angka 17 berapa? Ya, 18 ya, kita ambil yang positif gitu. Nah, karena di pilihannya semuanya positif. Nah, jadi 18. Maka kalau kita buat bilangannya itu adalah 18, maka A-nya di sini sama dengan 18 dikurang 17, 1. Di pilihan ada 1, ternyata tidak. Berarti kita lanjut lagi ya. Berarti bukan 18, kelipatannya itu tadi, kelipatan 3 yang kita perhatikan. A tambah 17 sama dengan angka berapa lagi di atasnya yang merupakan kelipatan 3? Tentunya 21 ya. Nah, berarti A-nya adalah 21 dikurang 17. Hasilnya adalah 4. Adakah angka 4? Nah, di pilihan tidak ada angka 4, berarti kita lanjut lagi. A tambah 17 sama dengan angka yang berikutnya setelah 21 yang habis dibagi 3, berarti tambah 3, 24.
Nah, di sini A-nya sama dengan berapa? 24 dikurang 17, ya. 24 dikurang 17 itu sama dengan 7. Di pilihan ada 7, kebetulan ada. Pilihannya adalah yang E. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Nah, kemudian yang berikut, ini bilangan yang habis dibagi 4. Bilangan yang habis dibagi 4, cara cepatnya, yaitu cukup kita perhatikan dua angka terakhir. Harus habis dibagi 4. Nah, itu cirinya, ya, atau cara cepatnya untuk melihat bilangan-bilangan yang habis dibagi 4. Oke? Nah, sekarang coba kita perhatikan contohnya. Bilangan yang habis dibagi 4, dari sisi puluhan dulu, 12. 12 itu habis dibagi 4 kah? Nah, jadi memang kalau dia bilangannya terdiri dari satu angka, dua angka, ini harus kita kerjakan dengan cara manual, ya, atau dihafalin langsung, ya. 88 habis dibagi 4, ya. Nah, 64, 92 ini semuanya habis dibagi 4 karena dua angka yang terakhir, karena kebetulan ini dua angka aja, maka ini harus kita hitung manual, ya. Nah, bilangan ratusan. Bilangan ratusan 132. 236, 484, demikian seterusnya. Apakah ini habis dibagi 4? Jawabnya iya, karena dua angka terakhir ini semuanya habis dibagi 4. Nah, ribuan juga seperti itu. Nah, angkanya berapapun sebenarnya, ini sebenarnya cukup kita lihat dua angka terakhir. Di bilangan tersebut, dua angka terakhirnya. Kalau dua angka terakhirnya itu habis dibagi 4, maka bilangan itu semuanya pasti habis dibagi 4. Nah, 56 habis dibagi 4? Habis, ya? Habis. Nah, karena ini jawabnya adalah 14. Ya. Nah, 96 habis dibagi 4? Habis, ya? Jawabnya adalah 24. Ya, nah, kira-kira seperti itu. Itu bilangan yang habis dibagi angka 4. Kita perhatikan prediksinya untuk di soal UTBK kalian. Bilangan berikut yang habis dibagi 4 adalah, nah, jadi pada soal yang nomor 1 ini kita perhatikan mana angka-angka yang habis dibagi 4. Caranya tadi lihat dua angka terakhir. Nomor 1, 54 angka terakhirnya. Apakah ini habis dibagi 4? Kalau kita bagi 4, ada sisanya enggak? Bersisa enggak? Nah, kalau kita lihat 5 bagi 4, hasilnya 1, kemudian 14. 14 nggak bisa dibagi 4, nanti 14 itu dapat 3, ya kan, sisa 2, ya, berarti 2 per 3, 13 2 per 3. Nah, ini nggak habis dibagi 3 karena dia pakai koma, atau sisanya nanti pakai koma, ya, atau pecahan seperti ini. Nah, jadi pilihan 1 salah. Nah, ini ada trik untuk mengerjakan soal pilihan 1, 2, 3, 4 seperti ini. Yang jelas, kalau 1 sudah salah, maka kemungkinan jawabannya itu tinggal C dan D. Ya, karena kalau, nah, jadi ingat triknya, jika 1 sudah salah, ya, jika 1 sudah salah, nah, maka 3 pasti salah. Nah, di pilihannya itu yang betul itu kan pilihan A 1, 2, 3 benar. 1, 3 benar, itu yang B. Yang C itu 2, 4 ya. Sorry, ini harus 2, 4 ini. Kita isi, kita ganti jadinya 2, 4. 2, 4 benar. Gitu. Ya, itu yang pilihan C. Gitu. Nah, kalau pilihan D itu apa? Pilihan D-nya. Pilihan D-nya itu adalah 2, 2, 4. Ya kan? Sorry. Kalau pilihan D adalah 4 saja. Nah, kalau pilihan E, semuanya pilihan itu benar. Nah, jadi kan tidak ada 1, 3. Nah, maka kalau 1 sudah salah, pasti 3 juga sudah salah. Jadi kemungkinannya, di trik kita di sini, kalau bukan D, berarti apa coba? E juga tidak kan? E-nya juga tidak. Karena kalau E itu semuanya pilihan adalah benar. Nah, jadi jawabannya kalau sudah seperti ini, pasti jawabnya adalah yang D. Ya, jadi jawabnya hanya 4. Nah, kira-kira seperti itu ya. Itu trik yang bisa kalian gunakan kalau untuk melihat jawaban yang soalnya dalam bentuk pilihan 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian yang berikut soal yang kedua pada angka yang habis dibagi 4. Ini kita buat prediksinya sama seperti yang habis dibagi 3.
berapakah nilai B supaya bilangan berikut ini habis dibagi dengan angka 4? Nah, habis dibagi angka 4 cukup kita perhatikan dua angka yang terakhir, yaitu 2B. Ya kan? Nah, 2B itu kebacanya 20 berapa? 20 sekian ya. Nah, 20 sekian itu 20 berapa yang habis dibagi 4? 20 yang pertama, ya kan? Kemudian 24 yang kedua, kemudian 28 yang ketiga, ya kan? Nah, jadi angka B-nya itu di sini, dari sini ya, angka B-nya itu yang mungkin itu adalah boleh 0, boleh 4, kemudian boleh 8, ya. Nah, jadi di pilihannya kebetulan yang ada 4, ya. Di pilihannya ada 4. Oke. Nah, kita lanjut yang berikut, berarti bilangan yang habis dibagi 5, ya. Bilangan yang habis dibagi 5 ini kategorinya agak mudah, maka di soal biasanya untuk soal-soal TPS ini jarang ditanya, yaitu cara cepatnya untuk bilangan yang habis dibagi 5, ini cukup kita perhatikan bilangan tersebut angka di belakangnya harus angka 0 atau angka 5. Ya, nah contohnya seperti ini semuanya bilangan-bilangan ini adalah bilangan yang habis dibagi 5 karena angka di belakangnya kalau bukan angka 0, angka 5. Ya. Nah, kita lanjut saja langsung ke bilangan yang habis dibagi 6. Nah, bilangan yang habis dibagi 6 contohnya seperti ini, ya. Nah, nanti cara cepatnya untuk melihat bilangan yang habis dibagi 6, kita perhatikan bahwa bilangan yang habis dibagi 6 itu adalah bilangan yang habis dibagi 2 dan habis dibagi 3. Nah, kalau bilangan yang habis dibagi 2 berarti harus bilangan genap. Dan kalau bilangan yang habis dibagi 3, berarti jumlah semua angka penyusunnya harus habis dibagi 3. Nah, inilah yang kita gabungkan. Makanya cara cepatnya untuk melihat bilangan yang habis dibagi 6, berarti bilangan itu harus merupakan bilangan genap dan jumlah semua angka penyusunnya harus habis dibagi 3. Oke? Nah, kalau kita lihat yang pertama, memenuhi mungkin ya. Yang pertama karena bilangan akhirnya itu angka 4 bilangan genap. Nah, kemudian kalau kita lihat syarat yang kedua, jumlah semua penyusun angkanya harus habis dibagi 3. Lihat kelompok yang pertama, karena masing-masing kelompok ini sudah terdiri dari 3 angka. Kalau masing-masing kelompok habis dibagi 3, maka nanti seluruhnya pasti habis dibagi 3. 3 tambah 2 tambah 1. 2 dengan 1 jadi 3. 3 tambah 3, 6. Habis dibagi 3. Kelompok yang pertama 6, ya. Nah, di sini kelompok yang pertamanya angkanya adalah 6. Ya, ini saya hapus dulu. Nah, kemudian kelompok yang kedua angkanya berapakah? Ya, angkanya itu Nah, jadi di sini kelompok yang pertama ini tadi angkanya habis dibagi 6, ya. Jumlahnya kebetulan 6. Kemudian kelompok yang kedua itu 1 tambah 7 tambah 1, 9 habis dibagi 6. 2 tambah 9 tambah 4, 2 tambah 6, 2 tambah 4, 6. 6 dengan 9 ini juga habis dibagi 9, dibagi 3, ya. Nah, karena jumlahnya adalah 6 dan 9. 6 habis bagi 3, 9 juga habis bagi 3. Maka seluruhnya habis dibagi 3. Betul, berarti pilihan yang pertama. Kemudian pilihan yang kedua. Ya. Nah, pilihan yang kedua kita lihat langsung yang pertama bilangan satuannya. Bilangan satuannya adalah angka 8 genap. Berarti perlu kita cek apakah jumlah semua angkanya habis dibagi 3. Kita lihat kelompok yang pertama 33 di jumlah 6. Kelompok yang pertama 6 habis dibagi 3. Kelompok yang kedua triple 4 habis dibagi 3. Ya, ada triple 4, ya kan? Nanti jadinya 12. Ada triple 5, nanti jadinya berarti 15. Ada triple 8, 3 kali 8 itu artinya berarti jadinya 24. Semuanya masing-masing kelompok ini habis dibagi 3, maka kalau kita jumlahkan pun hasil jumlahnya pasti habis dibagi 3. Maka betul untuk pilihan yang kedua juga habis dibagi 3. Nah, kemudian pilihan yang ketiga, apakah perlu kita teruskan pilihan yang ketiga? Karena di pilihannya itu 1, 2 saja tidak ada.
Ya kan? Nah, itu trik yang berikutnya untuk memahami dengan konsep memahami pilihan jawaban saja, ya. Di pilihan itu kan tidak ada 1, 2, dan 3. Ya, sorry, tidak ada 1, 2 aja. 1 dan 2 saja itu tidak ada. Yang ada itu adalah 1, 2, dan 3. Ya kan? Atau 1, 2, 3, dan 4. Artinya semuanya. Ya kan? Nah, kalau semuanya coba kita lihat pilihan yang keempat. Pilihan yang keempat itu belakangnya itu angka 7, ganjil. Itu sudah tidak termasuk bilangan genap. Tidak termasuk bilangan yang habis dibagi 2. Berarti tidak termasuk bilangan itu juga habis dibagi 6. Nah, maka pilihannya dari sini kan sudah bisa kita tebak. Kalau ini sudah salah, berarti jawabnya adalah yang A, yaitu 1, 2, dan 3. Ya, itu pilihannya. 1, 2, dan 3. Baik, yang berikut itu bilangan yang habis dibagi 6. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Contoh-contohnya yang lain lagi seperti ini. Karena bilangan ini semuanya adalah bilangan genap di belakangnya, maka bilangan ini habis dibagi 6 karena jumlah angka-angka penyusun bilangan itu juga habis dibagi 3. Ya, kalau dijumlahkan habis dibagi 3. Nah, yang berikut bilangan yang habis dibagi 7. Nah, bilangan yang habis dibagi 7 ini sebenarnya tidak ada cara langsungnya, ya. Nah, tapi bisa dipahami dengan cara seperti ini, tetap akan menjadi lebih cepat daripada kalau contohnya bilangan itu kita bagi manual dengan angka 7. Ya. Nah, yaitu cara untuk melihatnya bilangan yang habis dibagi 7 tadi. Yang pertama, satu angka yang terakhir itu harus dipisah. Kemudian selebihnya dikurang dengan 2 kali angka yang terakhir tadi. Hasilnya kalau habis dibagi 7, maka bilangan tersebut adalah bilangan yang habis dibagi 7. Nah, tapi kalau contohnya angkanya masih kegedean, maka proses yang nomor 1, 2, dan 3 itu bisa kita lakukan seterusnya. Ya, nah, contohnya seperti ini nih. 714. Apakah ini habis dibagi 3? Ya, yang pertama dulu nih, kita lihat 714. Nah, caranya tadi, cara untuk melihat bilangan itu apakah habis dibagi 7 atau bukan. Nah, kita pisah angka terakhir, angka 4 ini terakhir, 71 dipisah dengan angka 4. Angka 4-nya kita kali 2, 8. Nah, kemudian ini kita kurangkan. Ya, nah kita kurangkan. Nah, berarti ini hasilnya adalah 63. Ya kan? Nah, kemudian ini 63. Ini udah merupakan bilangan hafalannya. Angka ini habis dibagi 3 atau bukan? Habis dibagi 3. Nah, jadi yang pertama ini, habis dibagi 7 ya. Yang pertama ini adalah habis dibagi 7. Nah, kemudian coba kita lanjut lagi yang kedua. Ya, yang kedua di sini 3.976. Nah, cara untuk melihat apakah bilangan ini habis dibagi 7 atau bukan, angka yang terakhir kita pisah. Nah, berarti yang sisa 397 dikurang dengan 2 kali angka yang terakhir, berarti 12. Dikurang 12 ini berarti 5, ini jadi 8, ini berarti 385. Nah, kalau contohnya 385 kita belum tahu apakah ini habis dibagi 7 atau tidak, berarti ini kita lakukan proses yang sama, ya, kita lanjut. Nah, berarti angka 5-nya kita pisah, maka 38 dikurang dengan 2 kali 5. 2 kali 5 adalah 10. Dikurangkan, hasilnya adalah 28. Apakah 28 habis dibagi 7? Jawabnya iya. Ya, nah jadi seperti itu seterusnya. Ini bisa kalian lakukan prosesnya untuk melihat bilangan itu habis dibagi 7 atau tidak. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah bilangan yang habis dibagi dengan 8. Nah, ini cara cepatnya. Cukup kita perhatikan 3 angka yang terakhir harus habis dibagi dengan angka 8. Ya, nah contohnya seperti ini. Yang pertama adalah bilangan 1256. Apakah ini habis dibagi 8 atau tidak? Nah, jadi cukup kita perhatikan 3 angka terakhirnya, yaitu 256. Dibagi dengan 8. Nah, dibagi 8, ini dapat 3 kali 8, 24. Sisanya adalah 16, 32. Ya, nah, berarti habis dibagi 8.
Nah, demikian juga bilangan ini 621.432.256. Ini sama ya. Bilangan terakhirnya, 3 angka yang terakhir, ini habis dibagi dengan angka 8, maka bilangan ini pun habis dibagi 8. Demikian juga bilangan yang sepanjang ini cukup kita perhatikan 3 angka yang terakhir. 424 dibagi dengan 8. 40 dibagi 8 dapat 5. 5 kali ini 40 sisa 2, 24. 6 ya. Dapat 3 ya. Dapat 3 di sini. Nah, jadi habis dibagi 8. Nah, jadi bilangan ini adalah bilangan yang habis dibagi 8. Ya. Nah, ini soal prediksinya untuk bilangan yang habis dibagi 8. Ini seperti yang tadi, cukup kita perhatikan 3 angka yang terakhir. 294 kita bagi 8 dapat 3, 24, 54. Nah, 54 habis dibagi 8 tidak. Nah, ini ternyata tidak habis dibagi 8, pilihan 1 salah. Nah, ini menjadi soal bonus lagi ya. Dari jawaban sudah bisa langsung kita pastikan, karena pilihan 1 salah, maka kemungkinannya 24 yaitu C atau 4 saja ya, 4 saja adalah D ya, D. Nah, jadi kita cek pilihan 4, jangan pilihan 2, karena nanti harus kita cek lagi pilihan 4 ya. Nah, kita cek pilihan 2 ya, pilihan 2. Kalau benar pilihan 2 pasti jawabannya 2, 4. Tapi kalau salah pilihan 2 maka jawabannya pasti D, 4 saja ya. Nah, kita cek pilihan yang kedua. Kita lihat angka yang terakhir. Nah, ini juga trik yang berikutnya 8888 ya. Ini semuanya pasti bisa dibagi 4 ya. Nah, 888 habis dibagi 4, maka pilihan yang kedua benar, maka jawabannya adalah yang C. Jadi pilihan yang keempat nggak usah kita cek, udah pasti benar ya. C itu adalah 2 dan 4. Oke. Nah, yang berikut bilangan yang habis dibagi 9. Ciri atau trik untuk mengerjakan soal yang habis dibagi 9, ini kita perhatikan jumlah semua angkanya pasti habis dibagi 9. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Ya. Ini kita jumlahin semuanya angkanya. Ini kita jumlahin 621. Ya, ini 9. Kemudian 432. Ini juga 9. 554. Ini adalah berapa ini? 14 ya, 14 tambah 9 dengan 9 18, berarti 18 dengan 14 berarti hasilnya adalah 32 ya kan. Nah, 32 apakah habis dibagi 9? Nah, ini tidak habis dibagi 9, berarti bilangan ini tidak merupakan bilangan yang habis dibagi 9. Nah, kita lanjut lagi dengan angka yang berikut. Ini kalau contohnya yang berikut ini 325, 3 tambah 2 tambah 5, ini 10 ya, ini 11 tambah ini 18. Ini kita jumlahkan lagi, ini 14. Nah, ini kalau di total berarti 28 ditambah 14. Ini adalah 42. 42 apakah habis dibagi dengan angka 9? Nah, jawabnya tidak. Maka bilangan ini juga tidak merupakan bilangan yang habis dibagi 9 ya. Nah, ini contohnya soal prediksi untuk bilangan yang habis dibagi 9. Ini kita perhatikan di sini. Bilangan berikut yang tidak habis dibagi dengan angka 9. Ya, yang tidak habis dibagi dengan angka 9. Nah, kita perhatikan pilihan A. Pilihan A, ini kalau kita jumlahkan semuanya bilangannya, 9 tambah 1, 10. 9 tambah 8, 17. Kemudian 9 tambah 1, 10 tambah 8, 18. Nah, kalau bilangannya seperti ini kita totalin, ini 27 ditambah 18, ini ternyata 45. Ini habis dibagi dengan 9 ya, karena 45 habis dibagi 9 hasilnya 5. Nah, yang B 102 102 102 kita jumlahin ya, 3 tambah 3 tambah 3 berarti 9. Nah, ini habis dibagi 9. Yang C 18, nah 9 ya, 1 tambah 8 9. Nah, 9 tambah kelompok yang kedua 3 angka kelompok yang kedua 3
kemudian 7 tambah 5 tambah 6 itu adalah 12 tambah 6 18 tambah 11 tambah 5 11 tambah 7 18 ya. Kalau dijumlahkan ini adalah 32 ditambah dengan 12 hasilnya adalah 44. Nah ternyata 44 tidak habis dibagi 9, maka pilihannya adalah yang C ya. Nah seperti itu cara untuk mengerjakannya. Yang mana yang tidak habis dibagi dengan angka 9 itu pertanyaan. Nah baik, yang berikut di soal UTBK yang akan kalian hadapi tahun 2020 mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ini ada prediksi yang saya buat, nanti kalian kerjakan sendiri ya. Kemudian yang sudah dapat jawabannya bisa dibuat di kolom komentar, ini prediksi yang paling akurat, terus kalian bisa pahami kerjakan ya. Mudah-mudahan nanti bisa keluar di UTBK ya. Sampai ketemu, tetap semangat, sampai ketemu pada cara cepat yang berikutnya. Semangat untuk mendapatkan skor UTBK minimal 700.